Bismillahirrahmanirrahim. Wa warada, dan diriwayatkan fi surati lam yakun, pada surat lam yakun. Surat lam yakun surat apa? Lam yakunil ladzina kafaru, surat Al-Bayyinah. Wa warada fi surati lam yakun, dan dijelaskan tentang orang yang membaca surat lam yakun, yakni lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah, yaitu surat Al-Bayyinah. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala yaqulu, berfirman, liman, bagi orang qara'aha yang membaca surat Al-Bayyinah, absyir abdi bahwa izzati la umakkinanna laka fil jannati hatta tarbo. Absyir, terimalah berita gembira, abdi, wahai hambaku, bahwa izzati, maka demi kemuliaanku, la umakkinanna, pasti aku akan menempatkan laka, bagimu, fil jannati, di dalam surga, hatta tarbo, sehingga kamu senang atau merasa puas. Wa fil adiyati, dan di dalam surat Al-Adiyat, dalam orang membaca surat Al-Adiyat, annaha, bahwasanya surat Al-Adiyat itu ta'dilu, menyamai nisfal Qur'ani, setengah dari Al-Qur'an. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha, sampai akhir surah. Wa fi suratin Nasri, dan di dalam surat An-Nasr, yaitu surat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Anna, bahwasanya surat An-Nasr itu ta'dilu, menyamai ruba'al Qur'ani, seperempat dari bacaan Al-Qur'an. Warawa Al-Juwaini, meriwayatkan Imam Al-Juwaini fi tafsiri, dalam kitab tafsirnya, an Abana bin Abi Ayyash, dari Imam Aban bin Abi Ayyash, qala, dia berkata, hadarna wafata Mawriqil Al-Ajali, hadarna, kami datang, yakni bertakziah wafata Mawriq Al-Ajali, yaitu Imam Mawriq Al-Ajali. Falamma sujiya, maka ketika telah ditutup jasadnya Imam Mawriq Al-Ajali, ditutup dengan kain kafan, wa qulna, dan kami mengatakan, qad qudiya, sungguh dia telah mendapati ketentuan Allah, yakni kematian. Ra'ayna, kami melihat, nuran, cahaya, safi'an, yang memancar, qad sata'a, sungguh memancar itu cahaya, min indi ra'sihi, dari sisi arah kepalanya, hatta kharaqa saqfu, hatta kharaqa, sehingga tembus itu cahaya, as-saqfa, ke atas atap rumahnya. Summa, kemudian ra'ayna, kami melihat, qad sata'a, sungguh telah memancar,
indar rijlaihi, pada sisi kedua kakinya, mislal awwali, seperti yang pertama. Summa, kemudian ra'aina, kami melihat, nuran, cahaya, sato'ah, yang keluar, min wasatihi, dari tengah badannya, yakni dari antara perut dan dadanya. Famakasna, maka kami terdiam sa'atan, dalam beberapa waktu, dalam sesaat. Summa, kemudian innahu, sesungguhnya ia, inkasyafa, terbuka, as-saubu, kain kafannya, an wajhihi, dari wajahnya. Faqala, maka berkata Imam Mawrid Al-Ajali yang sudah wafat itu, hal ra'aitum syai'an, apakah kalian melihat sesuatu? Qulna, kami mengatakan, lahu, padanya, na'am, iya. Wa akhbarana, dan ia mengabarkan kepada kita, wa akhbarana, dan ia mengabarkan kepada kita, ma ra'ainahu, apa-apa yang kami melihatnya. Faqala, kemudian berkata Imam Mawrid Al-Ajali yang sudah dinyatakan wafat itu, tilka suratus sajdati, itu adalah surat As-Sajdah. Qad kuntu aqra'uha fi kulli lailatin, sungguh aku telah membacanya, surat As-Sajdah itu pada tiap malam. Wa kana nurul ladzi ra'aitum, dan adalah cahaya yang kamu melihat, inda ra'si, dari atas kepalaku, arba'a asyarata ayatan, yaitu berjumlah 14 ayat, min awwaliha, dari permulaannya surat Sajdah. Wan nurul ladzi ra'aitum 'inda rijli, dan cahaya yang kalian melihat dari arah kakiku, arba'a asyarata ayatan, yaitu 14 ayat, min akhiriha, dari terakhirnya surat Sajdah. Wan nurul ladzi ra'aitum fi wasati, dan cahaya yang kamu lihat dari badanku, dari tengah badanku, ayat as-sajdati, adalah ayat surat Sajdah, binafsiha, atas dirinya. Sa'idat, naik, tashfa'uli, dia siap memberikan syafaat kepadaku. Wa baqiyat, dan tersisa, suratu Tabaraka, yaitu surat Tabarak, yakni Al-Muluk, tahrusuni, dia memelihara aku, summa qudiya, kemudian dia meninggal kembali, kemudian dia mati kembali. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, masih tentang keutamaan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat. Al-Quran mukjizat Allah yang diberikan, diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al-Quran itu turun dari Lauhil Mahfuz ke langit bumi jauh sebelum Allah menciptakan Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jauh sebelum Allah menciptakan makhluk manusia. Kemudian surat-surat itu dihafal oleh para malaikat, sehingga surat-surat Al-Quran itu memiliki maziyah yang berbeda-beda, memiliki keutamaan atau keistimewaan yang berbeda-beda. Dari satu surah ke surah yang lain itu punya keistimewaan yang berbeda-beda. Lalu Al-Quran turun kepada Rasulullah itu
terjadi pada 27 Ramadan ketika Rasulullah sedang berkhalwat di Gua Hira. Ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada yang mengatakan 27 Ramadan. Itu tentang nuzulul Quran. Tetapi sebelumnya ayat-ayat dari Al-Quran ini sudah diturunkan oleh Allah secara global dan dihafal oleh para malaikat. Kemudian berangsur-angsur turun kepada Rasulullah selama kurun waktu kurang lebih 23 tahun. Al-Quran memiliki maziyah, keistimewaan yang orang sering menyebutnya asrarul Quran, rahasia yang terkandung dalam Al-Quran. Di antaranya adalah surat Al-Bayyinah. Pada hafal surat Lam Yakun. Ya, ada yang hafal, ada yang nggak hafal. Yang hafal silakan jaga dan pelihara hafalannya. Yang nggak hafal ya, yang penting dibaca. Surat Al-Bayyinah atau di keterangan yang disebutnya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakun, tidak mungkin, alladzina kafaru, orang-orang kafir, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, munfakina, mereka meyakini kebenaran Al-Quran, hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehingga datang kepada mereka al-bayyinah, keterangan yang nyata. Tidak percaya tentang risalah kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang membaca surat Al-Bayyinah, Allah berfirman tentu dalam hadis qudsi, abshir abdi wa izzati la umakkinanna laka fil jannati hatta tardah. Ada berita gembira bagi orang yang sering-sering membaca surat Lam Yakunil, yaitu bahwa kamu akan aku tempatkan di surga sehingga kamu merasa puas ketika sudah sampai di dalam surga. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang sudah bersemayam di dada orang-orang muslim, yang kemudian sering keluar lewat lisannya menjadi bacaan hari-hari, itu akan memberikan pertolongan kepada dirinya, akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya. Di keterangan hadis yang lain disabdakan oleh Rasulullah SAW, man qara'a lam yakun kana yaumal qiyamati ma'a khairil bariyati mabitan wa maqilan. Siapa orang yang sering membaca surat Lam Yakun, yakni surat Al-Bayyinah, maka besok di hari kiamat dia akan berkumpul dengan khairul bariyah, manusia yang terbaik, orang yang paling baik. Siapa orang paling baik? Nabi kita Muhammad SAW. Besok di hari kiamat akan bersama dengan orang yang terbaik. Dia akan menginap bersama dengan orang yang terbaik, dan maqilan akan bertutur kata dengan orang yang terbaik. Kala awradahu al-Baydawi, demikian menjelaskan dalam kitabnya Imam Al-Baydawi. Seneng gak bisa nginep bareng sama Rasulullah? Seneng gak? Seneng gak bisa ngobrol
Rasulullah ya. Nginep sama guru aja kita seneng. Buktinya kalau pada tur ziarah itu kan pinginnya tidur juga bareng-bareng sama gurunya ya, ngampar ya. Ya, model kita Sadullah kalau bikin tur ziarah hotelnya hotel ngampar ya. Hotel bintangnya bintang ngampar bareng-bareng gitu ya. Paling nanti disekat suasana perempuan laki-laki kayak orang lagi wukuf di Arafah itu disekat ya, sekat kain gitu. Nah itu senangnya luar biasa ya. Ada di dalam mobil bisa ngobrol dengan guru-guru kita, bisa sharing curhat dengan guru kita, kemudian bisa tidur bersama, nanti begitu makan semeja dengan guru kita ya. Sudah pasti begitu selesai makan kata guru, berapa bu? Kata jamaah, udah Ustaz nggak usah bayar, saya yang bayar. Itu kan karena kecintaan kepada guru-gurunya ya. Apalagi kemudian bisa serumah dengan Rasulullah, bisa nginep tidur bersama Rasulullah, bisa bertutur kata dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang-orang yang seperti ini? Adalah orang-orang yang di lisannya sering-sering membaca surat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah dan seterusnya. Ada apa enggak? Ya, yang hafal ya. Yang nggak hafal ya baca. Justru melafalkan Al-Quran dengan membaca, dengan cara melihat tulisannya, itu ada dua pahala. Pahala lisan membaca, pahala mata memandang Al-Quran. Maka kadang-kadang saya sering sampaikan bapak-bapak kalau baca Yasin, zikir tahlil, udah dibagi surat Yasin, buka aja, lihat, baca. Sekalipun sudah hafal, karena berarti mata ikut melihat untuk membaca Al-Quran. Dua pahala, pahala membaca lewat lisan, pahala membaca lewat mata. Kalau yang setengah hafal biasanya ngikut aja. Kalau imamnya hafal, nggak pegang buku Yasin, begitu wa ayatul lahul lailu mandek, nanti kita yang setengah hafal mandek juga. Kecuali yang udah hafal tuh biasanya jalan terus. Tapi kalau kita pegang Quran, pegang catatan di mushafnya, setidaknya mata menjadi ada nilai pahala melihat Al-Quran. Kemudian yang kedua, bisa menyamakan bacaan dalam hafalan sama enggak dengan tulisan yang ada. Orang-orang kita kan khususnya Quran juz amma ya. Juz'un amma yaqra'ul muslimun, bagian Al-Quran yang umum orang-orang Islam membaca, biasanya kan surat-surat pendek. Apalagi dari awalnya cuma hafal, cuma hafalan, itu ya sesuai dengan hafalan awalnya. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Kalau hafalan dari awalnya lihat tulisannya benar, nggak akan salah. Tapi kalau hafalan dari awalnya nggak pas, wattini wazzaituni, padahal at-tini panjang. Itu sekalipun berulang-ulang diingatkan, itu tininya panjang. Tini bukan nama orang, bukan. Tininya panjang, itu wat-tini. Bener saat itu. Nanti besok ketika baca, balik lagi sama bacaan awal. Kenapa? Karena ngapal.
Sebab ngapal akhirnya kembali lagi sesuai dengan apalan awalnya. Maka bagi teman-teman yang sudah maju menjadi imam, itu kudu sering-sering buka lagi surat-surat pendek, sesuaikan bacaan dengan tulisan. Kemudian yang kedua, surat Al-Adiyat. Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa asarna bihi naf'a, fa wasatna bihi jam'a. Terus sampai selesai. Itu takdilu nisfal Quran, sebanding pahalanya dengan membaca setengah Al-Quran. Al-Quran 30 juz. Baca surat Al-Adiyat pahalanya sebanding dengan 15 juz baca Al-Quran. Hebat tak? Nah, kenapa Allah ngasih keistimewaan pahala seperti ini? Pertama, Allah tahu bahwa kita ini orang-orang yang malas baca Al-Quran. Malas apa semangat? Malas apa rajin? Ibu-ibu malas apa rajin baca Qurannya? Malas? Oh, alhamdulillah pada ngaku malas. Ya. Sering baca apaan? Baca HP. Iya. Orang sekarang tangannya keikat sama HP. Mau tidur, terakhir pegang HP. Bangun tidur, mula-mula pegang HP. Suaminya nggak dicolek, nggak dielus, nggak dicium. Gitu. Pantas suaminya cepat tua. Kata guru saya gitu. Bu, kalau ingin suaminya awet muda, ya, itu suaminya sering dikekep-kekep, biar awet muda. Katanya begitu. Jadi yang cepat tua itu nggak pernah dicolek sama suami sama istrinya. Mau tidur, pegangan terakhir HP. Bangun tidur, pegangan pertama HP. Hari-hari HP. Sampai masak lewat, ya. Baca Quran lewat, nyuci aja HP-nya taruh di sebelahnya mesin cuci. Kesenggol kain kotor nyemplung dari mesin cuci, masalah itu. Udah begitu marah-marah dia. Ada begitu. Nah, ayo kita mulai kembali gemar membaca Al-Quran. Sebab pintu keberkahan dalam hidup, baik hidup dalam urusan rumah tangga maupun hidup dalam urusan rizki, salah satu pintu keberkahannya adalah sering-sering baca Al-Quran. Sehari kelar enggak 1 juz? Ini tadi dari subuh sampai sekarang udah ngatamin sejuz atau belum? Belum? Iya. Coba ini malam sebelum tidur HP-nya dikurangi, baca 1 juz. Ya. Besok ada keajaiban apa dari Allah? Ya, begitu. Malam ini abaikan HP, ambil kesempatan setengah jam. Ya kalau 1 lot berapa jam selesai 1 juz. Ya. Kalau kita yang awam ya setengah jam lah. Setengah jam lama apa sebentar? Lama kalau baca Quran. Ya. Sebentar kalau baca WhatsApp. Kalau baca WA setengah jam sebentar. Apalagi lihat YouTube. Ya, udah naik ke peraduan mau tidur, ya HP masih dipegang, ada YouTube yang asik nih. Padahal durasinya udah ketahuan 1 jam, tapi disetel aja ditonton. Ya, belum puas kalau belum selesai. Jam 10 naik, ingin tidur, paling bisa tidur kan setengah 11. Nah ini pegang HP
lihat YouTube 1 jam, jam 11 baru dimatiin, ujung-ujungnya tidurnya setengah 12 ya. Udah agak malam tidur, nggak tidur kelewat sampai setengah 1 ya. Subuhnya lagi kasih 4-10 menit ya, adzan subuh agak dengar. Nah itu penyakitnya begitu. Penyakitnya begitu. Ada yang biarin aja, ntar aja bangun jam 5, ntar habis sholat subuh nunggu waktu pagi berangkat kerja masih kelamaan, ntar aja dah. Ada yang begitu cara berpikirnya. Padahal sholat panggilan Allah. Kalau mensegerakan mendatangi panggilan Allah, maka apa yang menjadi hajat kita disegerakan oleh Allah. Apalagi sisa waktunya dari selesai sholat subuh kita isi dah baca Quran sampai waktu isyraq, rapi isyraq, tutup sholat sunnah 2 rakaat. Pahalanya sama dengan ibadah haji dan umroh taman sempurna. Jadi kita bisa berangkat haji dan umroh setiap hari. Ya. Cuman mengerjakan seperti itu kalah sama malas. Kalah sama malas. Ya Allah. Ya itu penyakit kita. Siapa yang membaca surat Al-Adiyat, kata Rasulullah, man qara'a surat Al-Adiyat u'tiya min al-ajri 10 hasanatin bi'adadi man bada bi Muzdalifah wa syahida jam'an. Siapa yang membaca surat Al-Adiyat maka diberikan pahala padanya 10 kebajikan 10 kebajikan sejumlah orang yang mabit sedang menginap di Muzdalifah. Wa syahida jam'an, dan semuanya menyaksikan. Zakarul Baydawi menerangkan akan hal ini adalah Imam Baydawi. Jadi ada 10 kebaikan dalam membaca kali sejumlah orang yang mabit di Muzdalifah. Ini mabit di Muzdalifah urusan orang ibadah haji. Jadi di samping Al-Adiyat itu ta'dilu rubu'ul Quran, menyamai pahalanya 1/4 Al-Quran, ternyata ada nilai-nilai kebaikan yang lain. Nah, tadi saya katakan, kenapa Allah melipat-lipat gandakan nilai-nilai kebaikan seperti ini? Karena Allah tahu bahwa kita golongan orang-orang yang malas. Karena itu diberikan pekerjaan yang sedikit tapi ada nilai pahala yang banyak, supaya kita mau mengerjakannya. Yang model kita yang malas-malas ini, biarin deh yang sedikit, terpenting adalah pahalanya banyak. Ternyata yang sedikit aja nggak dikerjakan, apalagi yang banyak. Itu kelemahan kita di sini. Ntar kalau sudah habis umur kita baru kita nyesel. Makanya kata Habib Abdullah Ibn Haddad, modal hidupmu itu umurmu. Kalau kamu bisa memanage umurmu dengan baik, maka kamu akan mendapatkan kenikmatan yang abadi, akan mendapati sa'adatul abad, kebahagiaan yang terus-menerus. Tapi kalau kamu tidak mampu memanage modal umurmu untuk mengisi dengan ibadah, maka kamu akan menjadi orang-orang yang minal khasirin, masuk dalam golongan orang-orang yang menyesal, ya, yang penyesalannya tiada batas, la nihayatalah. Jadi kita harus
memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk diisi dengan ibadah. Kemudian orang membaca surat An-Nasr. Nah, kalau kita ja'a pada hafal ya. Kalau wal adiyat mungkin sebagian hafal, sebagian enggak. Lam yakunil ya sebagian hafal, sebagian enggak. Kalau kita ja'a, ini saya yakin semua yang hadir hafal. Ya. Ya. Surat An-Nasr atau Nasrullah, pertolongan Allah. Siapa yang membaca An-Nasr ta'dilu rubu'ul Quran. Kalau Al-Adiyat tadi nisful Quran. Orang yang membaca idza jaa maka pahalanya seimbang dengan membaca seperempat Al-Quran. Seperempat Al-Quran berapa juz? Setengahnya 15. Berarti 7,5 juz ya. 7,5 juz. Itu keuntungan pahalanya. Keistimewaan yang lain dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Man qara'a surata idza jaa, siapa orang yang membaca surat idza jaa, u'tiya minal ajri kaman syahida ma'a Muhammadin yauma fathi Makkah syarrafahu Allah taala. Siapa orang yang membaca surat idza jaa, dia diberikan pahala sama dengan orang yang menyaksikan Fathu Makkah atau ikut berperang untuk mengambil alih kembali kota suci Mekah bersama dengan Rasulullah. Dan Allah memberikan kemuliaan sebab dia membaca surat idza jaa. Itu keistimewaannya orang membaca surat idza jaa. Lalu kemudian pada keterangan selanjutnya yaitu dari Imam Al-Juwaini. Dalam tafsir Al-Juwaini ada riwayat dari Abban bin Abi Ayyash ketika temannya namanya Mawriq Al-Ajali meninggal dunia. Dia takziah, begitu datang ke Mawriq Al-Ajali sudah ditutup kain kafannya. Lalu tiba-tiba orang yang takziah itu melihat cahaya memancar dari kepalanya. Lalu cahaya lagi memancar dari kakinya. Lalu cahaya lagi memancar dari dadanya. Tiba-tiba tali pocong kepalanya itu kebuka, ya, terbuka. Lalu Imam Mawriq Al-Ajali yang sudah dinyatakan meninggal itu bertutur kata. Jadi kelihatannya sudah meninggal, sudah dimandikan dan sudah ditutup kain kafan, tetapi ternyata belum meninggal. Atau ada kita kadang lihat sudah dinyatakan meninggal, tahu-tahu napasnya bergerak-gerak lagi. Boleh jadi seperti itu. Atau karena ini adalah tingkatannya wali-wali Allah, apakah terlihat secara kasat mata atau melihatnya dari sisi batiniahnya. Tapi kita mengambil makna yang terkandung di sini bukan pada sekitar kisahnya semata, tetapi faidah dari orang membaca Al-Quran. Utamanya adalah orang yang membaca surat apa yang biasanya kalau Jumat subuh dibaca itu, surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah. Pada apa? Nah, saya yakin banyak yang apa. Nah, kemudian terbuka itu pocong kepalanya,
Lalu Imam Al-Ajli, ya, Imam Maurid Al-Ajli yang sudah dinyatakan wafat meninggal itu, beliau berbicara, hal ra'aitum syai'an, apakah kalian melihat sesuatu? Qalu qulna na'am, kami mengatakan iya. Wa akhbarana ma ra'ayna, kemudian dia mengabarkan apa yang kami lihat. Beliau mengatakan tilka suratus sajdah, itu adalah surat As-Sajdah allati aqra'uha fi kulli lailatin. Itu surat Sajdah biasa aku baca setiap malam. Jadi ulama ini ya, mendawamkan membaca surat Alif Lam Mim Sajdah atau surat As-Sajdah. Itu ada yang menyebutkan surat Ad-Dukhan, ya. Hanya dilihat aja di Quran ada surat As-Sajdah. Nah, maka surat As-Sajdah yang aku baca ini menjadi membentuk 3 bagian. 14 ayat yang pertama mengeluarkan cahaya dari arah kepalaku. 14 ayat yang terakhir mengeluarkan cahaya dari kakiku, dan selebihnya mengeluarkan cahaya dari dadaku. Kemudian sesudah itu beliau meninggal kembali dan dipastikan meninggal, akhirnya ditutup kain kafan. Nah, ini riwayat, boleh percaya boleh tidak percaya, tetapi karena yang meriwayatkan adalah salafus saleh, orang-orang soleh zaman dulu, maka kita harus lebih percaya. Jangankan kisah-kisah yang seperti ini, mimpi saja. Kalau mimpinya salafus saleh, mimpinya orang-orang soleh zaman dahulu, itu mendekati pada kenyataan. Apalagi mimpi bertemu dengan Rasulullah, itu nyata. Atau mimpi tentang ru'yatus salihah, ya, tentang mimpi-mimpi yang baik, ya, yang dilihat dalam mimpinya kadang menjadi sebuah kenyataan. Seperti misalnya ada seorang ulama dimimpikan bertemu dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah berpesan untuk menyampaikan salam kepada orang Majusi. Orang ini kebingungan, masa orang Majusi, ya, namanya si Fulan, dapat salam dari Rasulullah. Orang Majusi A tinggalnya di kampung ini, tolong sampaikan salamku kepadanya, bahwa dia mendapatkan keridhaan dari Allah. Apa masalahnya ini? Dicari. Begitu ketemu, ditanya, Bapak yang namanya ini agamanya Majusi? Iya. Keistimewaan Bapak sepanjang hidup apa? Keistimewaan saya sepanjang hidup, salah satunya adalah saya mengawini anak perempuan saya. Sebab anak perempuan saya cantik, sayang-sayang kalau dikawin sama orang lain, saya kawin anak saya. Saya bikin pesta 7 hari 7 malam, ya, saya berikan makanan yang mewah-mewah. Orang pada datang senang sebab makanan yang saya sajikan. Kata si ulama ini, bukan itu. Coba diingat-ingat, ya, apalagi? Oh, mungkin kekayaan saya yang berlimpah itu sebuah keistimewaan bagi saya. Bukan. Coba diingat-ingat lagi. Sebab kamu mendapatkan salam dari Rasulullah SAW. Rumahnya ketemu sebabnya, bahwa Majusi di saat pesta, ya, akhir dari pesta itu ada orang perempuan paruh baya
yang datang ke rumah majusi yang kaya bawa lampu teplok dengan alasan mau minta api ya, untuk menyalakan lampu teplok. Sesudah dikasih api, dia jalan keluar, di luar dimatikan. Dia balik lagi, minta lagi api. Sampai di luar dimatikan, mondar-mandir sampai beberapa kali. Sehingga sang majusi ini curiga, ini perempuan ngapain? Mau ngapain dia? Kok mondar-mandir seperti ini? Akhirnya untuk yang kesekian kalinya, perempuan ini pulang dengan putus asa karena tidak mendapatkan hasil rezeki, diikuti oleh majusi. Begitu sampai di rumah, rupanya anaknya sebagian sedang menangis kelaparan, sebagian yang lain sudah tidur. Maka perempuan ini merintih kepada Allah, ya Allah, saya ditinggal oleh suami dalam kesulitan ekonomi, sampai-sampai saya membohongi anak-anak saya supaya mau tidur. Saya masukkan batu ke dalam panci, lalu saya masak di atas tungku ya, supaya anak-anak saya menunggu sampai ngantuk kemudian tertidur. Masya Allah ya. Ada nggak orang zaman sekarang yang kesulitannya sampai segitu? Nggak ada kali ya. Akhirnya muncul rasa iba oleh majusi itu, dibawain makanan yang tadi kemarin pesta itu, dibawain beras, bawain lauk pauk. Dan kalau zaman sekarang yang dibawain mie, yang direbus, digoreng dan sebagainya. Sampai akhirnya perempuan itu senang dan berdoa kepada Allah, semoga ini ya majusi mendapat hidayah dari Allah. Lalu kata ulama ini, kamu berbahagialah sebab kamu dapat salam dari Rasulullah. Akhirnya majusi itu masuk Islam. Majusi itu masuk Islam, tidak beberapa lama kemudian meninggal dunia. Nah ini kan mimpi ya. Dapat berita dari Rasulullah, kemudian ketika dinyatakan secara zahir dan nyata kejadiannya. Jadi namanya ru'yatus shalihah, mimpi-mimpi yang baik yang diperoleh oleh salafus saleh, orang-orang saleh. Beda dengan mimpi kita. Kalau mimpi kita tidurnya kita tidak dalam keadaan suci, apalagi sebelum tidur kita tidak mengisi dengan zikir dan doa, ya mimpinya kembangnya tidur. Mimpinya kembangnya tidur. Kadang-kadang begitu terbangun kita tidak bisa merangkai ya, alur mimpi yang kita terjadi. Tapi bagi orang-orang yang ketika mau tidur dia sudah ambil wudu, apalagi sebelum tidur sholat sunnah 2 rakaat, kemudian zikir dan doa ya. Nah sebetulnya zikir dan doa mau tidur itu lebih panjang dari zikir doa saat kita sholat, dibaca semua sampai akhirnya tertidur. Itu ketika bermimpi, maka mimpi-mimpi itu bisa jadi adalah ru'yatus shalihah, mimpi-mimpi yang baik yang benar. Salah satu yang didapati ya, ini oleh seorang ulama namanya Abban bin Abi Iyash ketika takziah kepada kawannya Imam Maurid Al-Anjali ya, padahal sudah meninggal tapi keluar cahaya dari badannya, terbuka kain kafannya, lalu terucap lewat lisannya bahwa cahaya yang keluar dari diriku adalah sebab aku setiap malam membaca surat As-Sajdah. Maka ini menjadi inspirasi bagi kita, pelajaran yang berharga bagi kita, bahwa kita dalam hidup ini hendaknya sering-sering, banyak-banyak membaca Al-Quran. Mari kita kembali membuat gerakan rajin membaca Al-Quranul Karim. Syukur-syukur waktu senggang
anak-anak sudah pada ngumpul sebelum tidur, ayo kita baca Quran bareng-bareng. Surat apa ini yang mau kita baca? Ya, satu kali baca surat apa, nanti baca lagi surat apa, udah selesai, biarkan kemudian tidur masing-masing. Itu akan menjadikan nilai keberkahan manakala kita mendawamkan, merutinkan selalu membaca Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari